bersama saudaramu semua. Tidak ada yang ditakutkan. Kita sejajar, semua itu teman jenengan sendiri. Yaudah, dipimpin. Maunya berdua. Oh, enggak apa-apa, berdua boleh. Bertiga malah bagus. Gitu ya Bu ya. Oke. Jadi monggo sampaikan jorgan atau moto SMP Islam Kiai Ahmad Bajuri ya. Ini harus dihafal semua oleh anak-anak sekalian sebagai ya keniscayaan, ini harus hafal karena ini sebagai apa namanya penyemangat, sebagai apa namanya kekuatan. Monggo sebelum kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelinda Putri Rosita. Oh, iya, Mbak Amelia ya, satunya. Perkenalkan, nama saya Nafiza Putri. Ya, monggo. Mimpin moto tadi atau joget tadi. Ayo. Yang keras. Jargon kita sikap. Yang lain mengikuti ya, ngikuti setelah beliaunya koras dan ngikuti. Ya. Dengan pakai tangan mengepal di bahu seperti itu ya. Ya. Mari kita bantu Bu ya. Sikap. Satukan langkah, wujudkan impian. Dulang, belum semangat semua. Yang anak, yang mas-mas yang ini di depan enggak. Jargon kita sikap. Satukan langkah, wujudkan impian. Close untuk berdua. Ya. Baik, mohon izin saya untuk menyampaikan materi dan ingin berdiri. Ya, mohon maaf ya, Bu Widyaswara. Siapa Widyaswara ya? Iya, monitor. Ini enggak nyampe ya? Udah nyampe ini. Oke. Mohon izin anak-anak ya, mohon izin Bu Guru ya, saya di sini ya. Jadi bahasan kita yang pada pagi hari ini cukup menarik ya. Ini yang milih Bapak Kepala Sekolah atau Sivitas SMP Islam Kiai Ahmad Bajuri ya. Mengatasi cemas dan stres di pondok Kiai Haji Ahmad Bajuri ya. Sesuai dengan judul ini, mari kita cermati bersama-sama. Sebelumnya kita acara ini dimulai, mari kita ikuti bersama. Nah, ini salah satu gambaran ya, gambaran, enggak kelihatan ya, anunya merahnya ya, di ground ya. Kalau di sini nyala, di sini enggak nyala ya, karena ground ya. Enggak apa. Jadi ini tampak depan pondok kita, rumah kita, sekolah kita, ya toh? Ya. Kalau di foto bagus ya, sesuai dengan jorgan tadi ya. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama kita berbuat pantun dulu ya, berpantun dulu ya. Jadi ciri khas SMP Islam Kiai Ahmad Bajuri ini, kalau dari awal saya mengikuti sebagai komite sekolah di sini, Bapak Kepala Sekolah itu selalu membuat pantun. Sehingga kami juga mengikuti, karena komite harus mengikuti kepala sekolah ya, mengikuti kinerja kepala sekolah. Harus gandeng tangan, bersinergis, kita buat pantun untuk sekolah. Ya. Nanti kalau saya bilang, saya nyampaikan pantun, dijawab cakep ya. Oke, ya. Jalan-jalan di kota Sukabumi. Cakep. Ya. Di kota Sukabumi beli kue serabi. Cakep. Kalau mau memilih yayasan sekolah Islami,
Cakep. Ya SMP Islam Kiai Ahmad Bajuri dong. Ini kurikulum vitae sudah saya sampaikan beliaunya. Lah ini saat kita bersama-sama dulu. Mungkin adik-adik yang kelas 7 ini ya. Belum hadir ya? Ya. Angkatannya kelas 7 berapa? Berapa orang yang kelas 7? Yang putri berapa orang? Kelas 7. 22 ya. Nah, ini dulu saat kita memperingati Hari Santri, kita berpartisipasi. Ya. Ini ada Bu Guru yang sedang memaparkan kegiatan kita saat dulu. Nah, marilah kita masuk ke materi strategi coping stres daripada santri di pondok pesantren. Ya, mungkin dari sini ada gambar ini, ada yang dipahami anak sekalian. Coba lihat gambarnya ini. Gambar ini apa makna gambar ini? Ada menunjuk tangan, tidak bisa masuk ya? Sini bisa. Oh ini ya, oh bisa ya. Terlihat ini warna merahnya. Kelihatan ya, ada warna ini menunjuk tangan, ada yang juga ini mengamini doanya, gitu. Ini ya itu ada sedang mencari di HP, membaca di laptop, ada juga ini bertiga juga ini mengekspresikan dirinya setelah ada paduan bersama di suatu kelas ini sehingga tampak seperti ini. Ini bukan sekedar gambar, tapi gambar itu ada maknanya ya. Jadi adik-adik setelah nanti ada ini ada jam kosong jam berapa? Jam kosong untuk bisa mengekspresikan ini ada ya, Pak Kepala Sekolah ya. Jadi ada jam kayak libur gitu ada ya, istirahat atau mungkin waktu di luar sesi pendidikan, mungkin hari libur, hari Minggu, hari apa itu ada. Nah ini pada saat hari itu beliaunya juga mengekspresikan pada saat dia ada hari-hari tertentu kumpul-kumpul sama-sama santri ya, itu ada yang ini menggenggam tangan, ini filosofinya adalah menyampaikan mutu tadi, atau di sini terkenal jorgan ya, satukan hati. Nah, satukan langkah, wujudkan impian. Wujudkan impian. Ya. Nah, ini jorgan kita yang wajib kita junjung tinggi setiap hari. Jadi jorgan itu kita junjung tinggi nilai-nilai filosofinya, nilai-nilai arti dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita masuk pada materi. Sebagai tadi judulnya coping, itu mekanisme coping itu adalah tidak bisa masuk ya Bu? Di sini bisa. Layarnya ya, layarnya mungkin ya. Ini kan kayak kaca ya. Ya. Coping adalah perilaku untuk memecah masalah. Jadi coping itu suatu keadaan di mana setiap perilaku manusia sendiri itu tidak sama dan untuk mengatasi memecah masalah sebagai akar masalahnya tergantung dari lingkungannya, pendidikannya, dan situasi lingkungannya. Nah, contoh soal berada di lingkungan rumah sebelum masuk pondok. Nah, mesti mulai berangkat sampai sini cemas enggak? Mboten nggih. Alhamdulillah lek mboten ya. Jadi siapa yang menjawab mboten? Angkat tangan. Nah, ini kelas berapa? TK-nya tinggi ya. Mas, kelas berapa Mas? Tadi? Nah, tapi dari hasil uji petik kemarin teman-temanmu
saya kan komite. Jadi ada beberapa anak, 4 anak itu yang saya tanya, di sini gimana? Udah kerasan belum? Ya, agak kerasan, kurang kerasan, dan sedikit kerasan. Nah, ini pertanyaan ini saya sampaikan kepada anak-anak yang saat itu sedang kurang enak badan. Kami mencoba untuk mendampingi bersama Sivitas Akademi SMP Islam sini. Terus saya luncurkan beberapa pertanyaan terbuka, kerasan, kurang kerasan, sedikit kerasan. Itu cuma karena masih baru. Nah, dari 4 itu menjawab iya, kurang sedikit kerasan, artinya masih adaptasi. Makanya setiap orang mekanisme coping itu tidak sama. Nah, terus kemudian dijawab oleh yang mendampingi anak-anak pondok. Justru Pak, ada yang nangisan, sering nangis, sering cemas, sering ngomong kangen rumahnya. Tapi dia bandel, dia kerasan. Nah, itu. Jadi tidak sama. Walaupun nangisan, tapi dia mekanisme copingnya kuat dalam memecahkan masalah. Dan akan masalahnya dia bisa memanajemen dengan baik. Ya, maka coping itu harus dimanajemen, harus dikelola biar bisa menjawab tantangan apa yang mungkin yang dihadapi. Contoh tadi dari sekian itu adik-adik ada yang 2 yang sudah nekat dari rumah ke pondok, tidak ada kekhawatiran. Tapi bagi yang 4 yang saya uji petik tadi, mulai masih persiapan di rumah, H-3 kemas-kemas pakaian, kemas-kemas apa, dan itu udah dedek. Ya. Sampai di sini apa? Kurang kerasan, artinya sedikit kerasan, artinya masih belum kerasan. Itu hari ketiga. Kemudian masuk hari keempat lagi, gimana kerasan? Hampir kerasan, jawabannya begitu. Nah, itu hampir hari ketiga. Berarti mekanisme copingnya tidak sekuat yang 2 teman kita yang sudah awal-awal sudah bertekad dari rumah sudah untuk ke pondok dan sekolah. Nah, untuk itu pada pagi hari ini kita belajar bersama manajemen stres itu kita kelola dengan baik. Ya. Dari data ini bisa oke-nya bisa ya. Dari data yang kita sedikit kita uji petik tadi, didapatkan beberapa hal. Kalau menurut WHO tahun 2023 rata anak-anak yang di dunia itu ada 450 juta orang itu mengalami ya apa namanya ini? Anak stres, ngantuk ya. Kemudian ada di Indonesia sendiri pada gambaran grafik ini datanya ada stres ringan, ada stres berat, dan ada stres. Nah, tidak bisa tergambar ya Bu ya. Ini gambar ini kan ada keterangannya ya gambarnya. Nah, dimungkinkan 4 angka 10 sampai 43% itu stres ringan. Dimungkinkan antara 10 sampai 44 itu stres sedang. Dan 3 sampai 4% ini ya mestinya ini stres berat. Itu mungkin jarang ada di sini ya. Nah, santri rentan menghadapi berbagai macam tadi. Karena apa? Adaptasi. Adaptasi itu penyesuaian. Yang tadi di depan sudah mekanisme kupingnya tidak sama, sekarang adaptasi lagi. Dulu yang di rumah mungkin bangun paginya tidak seperti di sini. Di sini jam 3 ya. Nggih, jam 3 ya Bu.